bisa dijadikan satu bahan obrolan kali ini, barangkali ada yang kurang jelas. Dalam mengisi acara lain-lain. Kepada ibu yang saya hormati, banyak hal yang sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Haji yang sudah kita dengarkan bareng. Mumpung kumpul sekarang, barangkali ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, ya, kaitannya ya masalah-masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, atau menambahkan barangkali ada informasi baru, dipersilakan. Seperti biasa, kita giliran kita muter saja dari tuan rumah dulu lah, dari Pak Ustadz Adam dulu. Barangkali ada hal-hal yang akan disampaikan atau ditanyakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin yang pertama saya mewakili Ibu Jihan dulu. Ibu Jihan sedang ada tamu, jadi tidak bisa menghadiri. Tadinya sih padahal kemarin sowan ke rumahnya, insya Allah akan datang. Pas tadi katanya ada tamu, jadi tidak bisa ditinggal. Jadi kata Bu Jiannya, ya udahlah kalau sudah ada Pak Teteng, si Teteng saja yang ininya wakilnya. Kemudian untuk di Nurul Huda kami menggunakan komputer ya ininya, cuman karena komputernya terbatas, baru ada 50 berapa, jadi kami itu 4 sesi UM-nya Sampai sore. karena 4 sesi sampai sore, jadi satu hari itu satu pelajaran. Karena satu hari satu pelajaran, di kami masih UM sekarang itu. Jadi dari tanggal 22 terakhir nanti besok hari Ahad. Jadi 12 pelajaran yang di UM-kan dan 3 yang di UP-kan. Jadi totalnya 15. Jadi barangkali disangkanya jadwalnya berbeda, sebenarnya mulainya bareng. Sebenarnya sih tanggal 22, cuman karena teknisnya yang mungkin agak berbeda, karena satu hari satu pelajaran dari jam 9 sampai jam 4. Kenapa jam 9? Karena di sini tuh sudah butuh gardu tapi belum ada gardu. Jadi kalau di bawah jam 9 daya itu masih sangat rendah. Jadi kalau pakai PC sering jeplak. Jadi makanya kita nggak berani mulai di bawah jam 9. Jadi makanya udahlah mulai jam 9 saja, yang penting aman. Makanya sampai jam 4. Jadi ya lembur terus. Ya. Jadi barangkali ada yang merasa janggal kok di Munjul belum selesai UM-nya. Walaupun kita padahal kan kita sudah kesepakatan mulai tanggal 22. Ya, kita memang mulai tanggal 22. Sampai hari ini belum selesai karena satu hari satu pelajaran, dan ini sudah disampaikan ke Pak Haji. Jadi karena memang keterbatasan ketersediaan komputernya, Kebanyakan siswa. Di balik buat bukan masalah. Naikkan itu ya. Kayaknya harus dinaikkan mungkin. Tapi ininya juga sih karena nggak ada gardu, jadi rentan ininya juga turun daya. Mungkin itu saja. Kalau yang lainnya kayaknya alhamdulillah kayaknya sudah dimengerti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi menyampaikan kaitan program kegiatan UM barangkali. Dan lanjut ke Pak Haji, barangkali ada yang ingin disampaikan atau barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Bukan baik depan Sampaikan banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Pengawas dan rekan-rekan kepala Dasar serta ikan sembung. Langsung saja yang pertama mengenai PPDB, karena PPDB itu sekarang online. Saya kemarin sudah ditanya oleh Pak Pengawas bagaimana caranya kalau sudah tutup. Saya kemarin jawab ya sudah memberikan jawaban kepada pengawas. Saya bicara langsung saja, nanti kalau satu KKM itu contoh ada anak ke Yatamu, ternyata PPDB di Yatamu itu PPDB itu sudah tutup, kita sharingnya kita minta surat keterangan pindah dari sekolah yang ada di KKM saja, trik-triknya saja. Sebab kalau tidak punya surat pindahan yang diupload, kita tidak bisa menerima siswa. Oleh karena itu saya mohon kepada rekan-rekan semua, ketika ada sekolah yang minta, contoh Al-Maidah minta ke Pak Haji Nano, Pak tolong buatkan surat pindah dari MTS NI ke MTS Al-Maidah. Gitu. Jadi itu caranya diantaranya karena biasa di pesantren itu keterlambatan dan sebagainya. Saya kemarin sudah ngobrol dengan Pak Pengawas begitu. Gitu. Kemudian insya Allah tapi siswa mah tetap belajarnya di situ gitu ya. iya. Kemudian untuk mengenai PAT atau penilaian akhir tahun semester akhir itu kemarin saya sudah rapat, jadi saya sudah menyerahkan ke guru-guru untuk buat kisi-kisi dan untuk membuat soal masing-masing dikumpulkan paling lambat itu pada tanggal 15 April itu. Kemudian nanti diedit tanggal 2 ya ulangan itu untuk di Al-Maidah ya Juni tanggal 2. Oleh karena itu ini kalaupun saya berbeda dengan yang lain, mangga. Kalau yang lain mau ke KKM, mangga. Sebab di KKM sampai detik ini belum ada terobosan. Jadi saya sudah ngambil terobosan lebih dahulu. Tujuannya supaya jangan seperti kemarin ketika mau ujian madrasah, kita sudah rapat, ternyata soal baru datang beberapa hari kemudian. Kemudian soal itu katanya ada paket jawaban, padahal di situ hanya tidak ada paket. Ini jawabannya mana yang benar, saya juga nggak tahu, nggak paham. Yang jelas soal itu tidak ada paket. Entah itu jawabannya yang salah, alatnya yang salah. Soalnya satu jawabannya paket apa? Iya, ini kesalahan. Oleh karena itu, jadi nanti ke depan mohon pihak perwakilan dari Departemen Agama yaitu pengawas untuk ke depan kira-kira soal itu sebelum turun dicek dulu, kira-kira jangan besok ulangan, besok ujian baru datang, sehingga di bawah bikin header. Kalau saya baca di pos itu ujian madrasah itu diserahkan ke masing-masing sekolah, sehingga kami sudah buat, akhirnya karena harus di drop dari sana ya mau tidak mau hasil rapat itu dimentahkan kembali soal ngambil dari sana gitu. Kemudian ketika ada informasi CBT kemarin yang dilaksanakan hari Jumat, ini sebetulnya terlambat, ujiannya sudah, CBT-nya baru muncul kemarin Jumat. Ini aturan itu mana yang benar? Jadi sebelumnya CBT dulu baru pelaksanaan UM. Ini mah UM dulu baru CBT. Ini kan nggak sinkron lagi. Oleh karena itu saya mohon nanti ke depan ya MK2 kabupaten dan sebagainya menyikapi ujian madrasah itu di bulan Januari atau di Desember. Biasanya di Januari atau Desember itu sudah beres. Kita tinggal sudah beres segala-galanya lah. Jangan seperti sekarang 3 hari sebelumnya tanggal 22, tanggal 13 baru turun soal. Makanya diceknya juga sulit, Terburu-buru. keburu-buru gitu. Itu diantaranya yang saya sampaikan. Kemudian untuk PPDB sendiri, mangga tinggal Bapak Ibu buka online masing-masing. Yang jelas untuk PPDB tahun sekarang itu yang dibutuhkan itu hanya kakak dan KTP saja, orang tua. Ini sudah bisa mewakili di emis untuk sementara itu karena waktunya keburu tertutup
di jadwal online. NISN, Saya alhamdulillah NISN. ya NISN, KTP orang tua, kedua orang tua, kemudian kakak, itu yang diutamakan dulu, yang lain belakangan lah gitu. Saya alhamdulillah saya laporan ke pengawas, bahwa pengawasnya Pak Haji Teteng, saya pembukaan daftar online itu sudah ada 85 gitu. Sudah ada 2 kelas, kurang lebih 2 kelas, 3 kelas lah gitu. Enggak buka aja. Saya mah alhamdulillah siap minta terus gitu. Itu saja yang Tapi saya sampaikan. nggak bertanggung jawab nutup ini. Iya, harus gitu sih Bu, seperti terobosan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang harus disikap itu sama Pak Haji? Kalau Pak Adam kan ini laporan saja ya. Terima kasih Pak Haji Amin ya. Memang kami akui kemarin untuk UM itu termasuk yang dibawa itu ya sedikit menunggu, tetapi jawabannya agak telat ya Pak Haji. Bukan telat lagi. Bukan agak telat, tapi lebih telat. Masa ada telatnya lah saya. Kalau ada itu sedikit, kalau ada itu sedikit. Kalau banyak itu Nah ini terkait dengan persepsi yang berbeda. Ada ketika MGMP itu ketuanya mengeser langsung ke ketua KKN, tidak mengeser ke melaporkan ke Pokjawas. Kemudian ada yang melapor ke Pokjawas tetapi tidak mengirim ke MK2. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada waktu awal pembuatan soal itu ada paket-paketan. Ternyata menyusul di pertengahan harus dibuat paket, sehingga ada gonjang-ganjing lagi. Kemudian ada dari peserta MGMP itu memang ketika punten di sini tidak mewakili semua. Artinya dulu kita misalnya awal semua yang mapel-mapel itu kan punya wadah masing-masing, dan ini hanya terwakili oleh KKM. Nah ternyata di KKM pun ada KKM guru-gurunya tidak lengkap, sehingga ya seperti misalnya MTS Losari 12, MTS Gresik itu yang notabene rombelnya hanya 2 dan sebagainya. Nah kemudian dengan kondisi pandemi ini, jadi banyak hal-hal yang tadi yang menghambat, sehingga distribusi kemudian pembuatan dan distribusi agak sedikit terganggu. Nah kemudian ini punten secara kemanusiaan, teman-teman ini kan mobilisasi. Artinya ketika misalnya dari Cisaat harus ke Losari, dan ini ternyata untuk kontribusi guru mapel itu menggunakan dana-dana pribadi semua. Kemarin saya juga proses kepada Pak Ketua KKN, tolong ini ketika yang berangkat ke MGMP tolong fasilitasi dan sebagainya. Mereka sudah berangkat pun hebat, tetapi tidak didorong dengan misalnya SPPD dan sebagainya. Oleh karena itu, inilah yang terjadi ketika sudah soal terkumpul di perbedaan, ada dikumpul di Pokjawas dan di MK2. Yang dikumpulkan di MK2 ternyata paket A. Yang di sini juga dikumpulkan di Pokjawas paket B. Dan soal makanya muncul lagi kiriman kedua. Ini bikin soal harus ada soal susulan. Idealnya begitu. Ternyata dikirim dan di situ tidak kasih keterangan soal paket B itu adalah untuk susulan atau paket B itu soal utama dan sebagainya. Sehingga ketika pengeseran pun ketika
disampaikan ke MK2 ke KKM. Ini di KKM pun tahunya jadi karena kami yang di Pokjawas itu verifikasi. Ternyata verifikasi soal 1. Muncul soal yang tidak terverifikasi oleh Pokjawas, yaitu soal susulan. Dan itu dinyatakan ada soal katanya paket B. Sehingga di lapangan betul ketika Pak Adam ketika saya monitoring, Pak bahasa Indonesia masa jawaban itu pasti aku kenapa jawabannya B, ternyata ketika ditilik Quran hadis. ada iya Quran hadis. Quran hadis ternyata salah kunci yang di upload di komputer itu soal paket B, kunci jawabannya paket yang nggak nyambung, jadi jawaban salah semua. Masa Quran hadis anak yang berkelima pesantren. Iya. Nah itu makanya saya ketika monitoring tolong ini sebelum diupload minimal mata pelajaran yang mengampu gurunya itu baca dulu, jadi di print out dulu satu sisi, nanti kisi-kisi sudah di print out itu adalah untuk persiapan kita, entah itu persiapan akreditasi, entah itu nanti persiapan untuk KKM, nanti kita punya arsip dan gurunya itu baca. Oh iya, karena saya monitoringnya pas pelaksanaan. Karena kita gondang-ganding itu, makanya saya sering memberikan punten ini Pak Haji, ini kita nunggu, karena kalau dari Pokjas nge-share ke masing-masing guru atau masing-masing kepala, ini kita disalahkan. Akhirnya apa? Kita tetap nunggu MK2 karena MK2 itu. Jadi Pak Haji ya itu. Yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada nanti pelaksanaan PAT. Tetapi tetap saya sampaikan, mangga kalau untuk Pak Haji Hamim itu memang sudah siap, ya saya apresiasi luar biasa memang. Kami ini sudah jemput bola. Tapi nanti ketika kisi-kisi yang sudah dibuatkan kemudian di-share, disampaikan kepada masing-masing tetapnya ke sekolah ya atau ke MK2 nanti mangga. Adapun nanti kalau untuk guru-guru untuk yang MTS yang lain yang notabene gurunya tadi kurang lengkap, enggak, apakah nanti ide yang tadi oleh Pak Haji Hamim itu diterima? Enggak, kita tidak memaksakan bahwa ini, yang jelas pelaksanaannya diserahkan ke sekolah. Intinya, adapun ketika ada kesepakatan untuk di KKN kita misalnya, mangga kalau mau menggunakan dari Al-Ma'idah semua mangga. Ya, kalau misalnya ada inisiatif kita sih mungkin sesuai lah, misalnya kita kan belum disampaikan materi ini, ya mangga kembalikan lagi kepada sekolah itu. Jadi tidak di sini kami memutar ini untuk kesepakatan itu ya. Tadi sudah saya sampaikan ada sekolah-sekolah yang memang gurunya itu satu mata pelajaran diampu oleh 2 orang, tetapi ada kebalikannya 2 mata pelajaran bahkan 3 mata pelajaran diampu 1 orang. Ini yang kasihannya gitu ya. Nah enggak, itu sih terserah. Jadi saya mengatasi tadi bahwa itulah keterlambatan tadi karena satu keadaan yang tadi dan pandemi ini ya, kemudian persepsi yang berbeda di MGMP-nya, sehingga keterlambatan untuk pengkoordiniran soal itu terjadi, akhirnya berimbas kepada sekolah-sekolah yang sebagai ujung tombak ya untuk pelaksanaan UM ataupun ujian madrasah ini gitu ya Pak Haji. Punten, makanya kami kalau saya sebagai pembina mata pelajaran matematika itu sebetulnya sudah jauh-jauh hari sudah jadi, tetapi lagi-lagi kita berhadapan dengan banyak orang, tidak semua yang fix, semua faktor semua, tetapi ada yang termasuk yang kurang faktor itu gitu ya Pak Haji. Enggak Pak Yuno dengan betul. Saya baca gimana? Terima kasih. Karena dari Pak Haji, saya termasuk pada hal ini ada beberapa ini Pak Haji. Yang pertama dari Serang yang pertama mengenai yang double
yang double Besok. double apa tuh Pak? Double track. Udah ya? Idem. Mewakili teman-teman ya, termasuk Pak Joy juga, karena dari madrasahnya ada beberapa teman guru yang tertulis mendapatkan bantuan apa tuh dari pemerintah, BSU dan prakerja. Barangkali ada informasi itu nanti kalau misalkan memang iya ada dari teman-teman kita yang dapat double itu, apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai madrasah kita yang karena belum verifikasi atau apa harus konfirmasi. Tapi Asep katanya sih dapat prakerja Dan nggak tahu itu udah keluar. barangkali Apa tadi? sekolah yang belum apa Konfirmasi. verifikasi, yang diverifikasi atau apa yang harus rekonfirmasi. Verifikasi. Ya harus itu lagi ngupload lagi atau apa? Dari makanya itu bahasanya kurang itu bahasa kurang dipahami. mana itu sebenarnya Verifikasi lagi kan. Rekonfirmasi kan? Itu aja. Langsung atau ini? Langsung aja. Udah mewakili ya? udah sampai Semuanya mau Pak Haji yang Pak Haji vaksin satu kan jadi, kalau saya kecamatannya Panganan. Kecamatan Panganan itu aslinya udah waktu kapan gitu ya, saya juga nggak dapat informasi. Ternyata itu di Kecamatan Panganan vaksinnya itu habis. Nah terus konfirmasi katanya bahasanya yang bikin saya agak kesel dan agak kecewa sama Panganan itu, kalau ada ya nanti divaksin. Jadi saya ngomong kalau nggak ada, nasib guru-guru saya gimana? Kalau saya pribadi sih nggak ada Indomie ya. Cuma kan saya punya teman-teman yang lain Pak, kasihan. Saya pribadi udah divaksin. Cuma kan teman-teman yang ini tuh aslinya tuh Pak, buat guru-guru yang termasuk di Kecamatan Sedong juga, Pak Agung itu yang saya ini ya, yang di bawah naungan depan itu nggak divaksin Pak, belum. Di Sedong, di dinas gitu RA belum. MTS Panambangan juga, Pak Agung juga enggak, dan di Kecamatan Panganan yang dinaungin sama depan itu nggak divaksin Pak. Alasannya obatnya habis vaksinnya. Terus saya nanya kapan adanya, kalau ada, kalau nggak ada gimana? Nah itu gimana aslinya, sedangkan nanti kita harus tatap muka. Sudah tetap buka. Ya, yang maksudnya tepan karunya karena saya nggak divaksin gitu Pak Haji. Baik, yang pertama dari Pak Dilano terkait dengan yang double track, kartu prakerja itu kan selagi yang bersangkutan belum mendapatkan tempat kerja, namanya juga prakerja ya, ya sebelum kerja kan, sebelum penempatan, ya. Tapi memang dinas itu agak sedikit ketat, ketika sudah terdapat tempat kerja maka tidak dapat BSU Pak. Ya. Tetapi karena ini belum ditempatkan, selagi belum ada penempatan, maka masih bisa diajukan. Selagi yang bersangkutan kayak Pak Haji Amin sampai 7, ya. Karena masih 7 itu belum ada penjelasan di mana penempatannya Pak Haji ya. Namanya juga kartu pra belum kerja nih. Ya. Sementara dari Pak kerja itu dapat nggak insentif dari pemerintah? Dapat. online 2 kali kalau Dua nggak kali. salah, 600 kan. Soalnya dia gelombang ke-7. Kalau kita baca di aturan prakerja itu, karena orang yang kena dampak corona, baik yang sedang bekerja ataupun tidak, boleh mengajukan. Artinya untuk penambahan hasil. Kalau saya baca di aturan itu, Bisa aja. bisa guru itu dapat. Soal apa? Guru kan honornya hanya berapa gitu. Kemudian menurut pendapat saya ini, kalau dia ada dari aturan itu nggak usah dikembalikan sih. Tapi waktu pengajuan BSU persyaratannya tuh Anda mengikuti, ada di situ prakerja, tidak mendapat apa-apa. Artinya kan kita bohong Pak Haji. Ya nggak sih?
ya saya sih nggak ikuti ya, karena saya berpikir ya saya nggak ini. Cuman kan teman-teman saya di situnya ada loh Pak, waktu di ya atasnya materai itu kan jadi kalau bahasa yang saya tangkap Pak lagi mengikuti program apa, satu prakerja, tidak mengikuti lagi dapat bantuan apa gitu tuh UMKM, prakerja, sama tidak mendapatkan apa-apa. Saya kan ketika tidak mendapat emang saya nggak dapat apa-apa. Cuman kan orang-orang yang sudah mengikuti prakerja waktu di gelombang 3, 4 dan sebagainya itu kan harusnya dia ngisi di prakerja harusnya. Jadi ada saya sih takutnya teman-teman saya suruh mengembalikan uang, atau emang sudah dibahas di Kemenag ini tuh aslinya benernya gimana, atau ya syukur-syukur ya harus kasih rezeki ya sudah. Persepsi saya gini Bu, yang namanya prakerja itu kartu dimana ketika ini si yang bersangkutan bisa untuk ditempatkan di kerja. Selagi belum ada penempatan kerja, ya Pak Haji mungkin akan sama prinsip dengan saya, termasuk kan ini kita sertifikasi dapat, ya kemudian BSU dapat, artinya ya Bu ya, bisa ditafsirkan sertifikasi adalah hak kita sebagai guru yang punya sertifikat. Kemudian BSU adalah dampak yang terkena petik. Di masyarakat kita tidak pernah dapat. Di masyarakat di desa kita tidak pernah dapat. Misalnya entah itu dari PKH atau dan Dansos dan sebagainya. Ya, tetapi kita sudah tercovernya di BSU. BSU itu adalah bantuan memang untuk musim atau
Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita analogikannya gini Bu Ros ya. Kita analogikan guru kita yang sudah sertifikasi, ya Bu Ros. Itu guru kita yang sudah sertifikasi, selain dapat PPG juga dapat BSU. Ya. Makanya bagi virus saya mungkin sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Jamin bahwa BS itu adalah imbas ataupun kompensasi dari dampak terkena corona. Kita ajukan saja. Kalau cair berarti kan kita kita. Toh yang sertifikasi pun dapat. Kenapa guru yang belum sertifikasi hanya baru prakerja yang memang tidak katakan jelas tempat kerjanya? Satu prinsipnya guru tersebut masih ngajar. Ya, wajib. Kalau guru tersebut masih ngajar di tempat kita dengan yang katakan honor yang memang jauh dari cukup, maka ketika dapat BSU udah ambil BSU, gitu ya. Karena BSU itu adalah kompensasi dari dampak corona. Meskipun itu waktu pengajuan PS-nya adalah Jangan enggak. Tapi kalau dicairkan berarti kan buktinya yang dapat prakerja juga BSU bisa cair. iya. Hari ini padahal sore sudah selat dari tempatnya. Iya. Jadi karena itu kan imbas Bu. Ya. Yang nyata-nyata sertifikasi saja yang dikasih itu dapat BSU. Kenapa yang belum sertifikasi kok hanya prakerja dapat? Padahal prakerja jauh dari sertifikasi inflasi. Itu ya prinsip saya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada akan pengambilan di sana tidak. Iya. Artinya kalau saya kayak gitu Ya. Tempatnya. Kemudian berikutnya terkait dengan yang emis yang harus dikonfirmasi kembali. Biasanya ini Pak ada ketelatan waktu, ada kesalahan data dan sebagainya. Tinggal nanti konfirmasi saja dengan Pak Jasa apakah yang harus dikonfirmasi soal-soal tertentu yang dikonfirmasi apakah memang harus diulang konfirmasinya atau karena ini untuk tetap pengamatan siswa di emis Pak ya. Jadi kita tetap koordinasi dengan Pak Jasepnya dilakukan itu dilakukan. Kalau memang harus berarti kita harus rekap ulang ya Pak. Gitu. Masalahnya nanti barangkali ketika data yang muncul di pusatnya itu yang sebetulnya upload tetapi tidak terbaca sehingga muncul terkonfirmasi. Mungkin kalau misalnya yang sudah meja kemudian yang memang giat banget ya yang sering adakan pertemuan dan sebagainya tidak ada masalah ya Pak Ji kalau meja. Mungkin yang ada masalah awal-awal ketika penguploadan emis itu agak telat atau ada kesalahan data sehingga diminta untuk dikembalikan dikonfirmasikan lagi ataupun disulang gitu. yang Apa? vaksin gimana? Oh yang vaksin. Oh, vaksin. Iya, vaksin. Makanya gini Bu, saya teringat bahwa ketika ada pendataan ya, dari Puskesmas, ya, ketika bangunan itu didata nggak dari Puskesmas ya? Didata. Data. Pas belum ngajak itu saya dulu Pernah diminta datanya. Kemudian nanti yang minta data itu kita hubungi lagi. Ini kan kita sudah ada datanya. udah pas sampai ngamuk-ngamuk bilang Nah, biasanya gini Bu, terkadang ini ada penyerobotan-penyerobotan. Contoh misalnya kayak desa ini misalnya ini khusus desa tetapi ternyata desa itu yang perangkatnya membawa istrinya termasuk istrinya itu kan sekarang apa namanya Yang belum seharusnya belum dapat jatah malah dapat jatah duluan. Masuk. ya saya juga sebenarnya gitu cuma saya pengen ucapin itu terlalu terproses. Nah, tinggal nanti gini saja kita koordinasi lagi kapan ada ya, kapan ada lagi. Kalau untuk Acep itu dibagi dua ya, kalau misalnya Pak Adam ada yang di Sidang Mulia, ada yang Di di sana di kansinya. nah di RA di Domina itu tidak ada datanya. RA ada, udah lagi hari Sabtu kan. berarti
berarti kan itu persediaannya banyak. Nah, jadi ya itu makanya berarti di Panganan persediaannya kurang, ya terbatas. Oleh karena tadi mungkin misalnya jadwal perangkat desa tetapi bawa ibu PKK-nya sehingga robot. Ya, yang datanya sekian, kalau dari puskesmas yang penting kuotanya tercukupi. Siapa yang dulu itu yang dilayani. Gitu. Ya, tinggal nanti ada lagi ya, tinggal nanti konfirmasi saja ya untuk guru-gurunya. Tetap ibunya tetap konfirmasi lagi ke Puskesmas kapan ada lagi dan untuk termasuk makanya kalau Japura itu agak jauh dengan Puskesmasnya Panganan. Iya, jadi itu Di karanya Japura Lor itu masuk masih asyap. makanya saya suka WA-nya kayak gitu. Pak, saya tuh kalau saya ada jawabannya nanti kalau ada saya konsultasi ke ibu ya saya ada enak Pak. Ini sebelah saya. Kalau ada ya, kalau ada sedikit Ya, nggak pasti. Itu apa karena mungkin bahasa yang orang capek itu tuh. Sudah lain orang capek Pak. Jangan baperan. Sebetulnya KTP sama ininya kalau nggak terhafal ya kemanapun bawa ini. yang lain nggak apa-apa, nggak harus di puskesmas. Dan itu ada kode Bu, ada kodenya. Yang sudah sama yang belumnya. Iya, jadi kalau kita Yang misalnya berhak, yang ya. pertama di Padang itu kan ada kodenya. Dimanapun bisa. Ini kodenya. Itu. Jam-jam ini sudah aktif simpatikanya belum? Belum. NPS-nya udah keluar kan? Coba ke Bank Mul dan sebagainya barangkali nanti kalau belum aktif simpatikanya ya. Tinggal operatornya jemput pulang lah. Ya. Jadi kalau tapi ini sudah aktif ya Emis. Kalau Emis dari tahun kemarin. Ya. Karena sudah mulai ini ya. Ada bos ya. Bos belum dapat. Belum dapat. Sering koordinasi ya untuk simpatika berarti dengan Pak Mulyadi untuk ini juga Masih ada satu lagi. ambil makan nggak apa-apa sambil Siswa baru PDB. Jadi walaupun belum masuk itu bisa minta pindah. Ada KTMS yang pindah itu gimana ya? Yang selalu pindah. Karena kan belum contoh bahwa ini kalau ada sama itu ya tahu umpama nih nggak usah diminta. Sedangkan kan datanya nggak ada jatahnya. Jangan ada pindah kan itu. Jatahnya dari mana ada itu. Ada pindah datanya sama itu kalau terus. Siswa yang belum masuk. Ada Bu. Ya kita yang punya tuh Pak. Kita kan udah punya itu maksudnya tuh sistem di atas itu ada. Karena siswa itu belum pernah sekolah di Lampung. Jadi kita diminta surat pindah dikasih. Ya biasanya dalam apa harus tadi model tadi yang dari kan tadi tadi minta pindah. Kalau ada data yang bersama ya Nah ini oke ya. Nah, ini yang memang menjadi polemik di ketika diberlakukannya PPDB online. Tinggal gini Bu, ketika misalnya tadi ya apa yang tadi dikatakan oleh Pak Jamin, kita misalnya rekom dari ini, memang betul posisikan nanti si siswa itu aktifnya itu kan nanti di berikutnya ini. Misalnya seperti 1 sampai 2 ya. Nah nanti antisipasi dan sebagainya gini. Maka nanti tinggal kita cross check dengan Pak JSF ya. Ya. Bisa nanti ya. Makanya nanti yang penting siswa itu misalnya siswa posisinya masih di sekolah itu, bukan di sekolah asal misalnya. Tinggal nanti di semester keduanya itu kan nanti emisi itu diminta lagi. Ya. Tapi siswa posisinya ada di sekolah itu.
tinggal nanti bagaimana ada perubahan emis nanti di pertengahan semester 2 itu pasti ada perubahan. Dirubahnya di semester 2. Nanti semester 2 dirubahnya, semester pertama nggak usah, biarkan gitu. Karena ada perubahan emis. Cuma di semester 2 itu kadang-kadang diminta surat pindah, ada upload surat pindah. Mungkin yang penting ada uploadan ininya aja, nggak harus di emisnya di ya tamunya ada gitu dipindahkan kan, memang di ya tamunya kan nggak ada dari awal. Nanti yang penting uploadnya. Murid contoh di Al-Maidah ada Contoh. kita nih nggak masuk, nanti dimasukkan itu semester 2, dimasukkannya itu semester 2. Cuman biasanya di emis itu minta uploadan surat pindah gitu. Jadi maksudnya itu kan belajarnya anak berenang. Iya maksudnya kan datangnya tuh dari sekolah yang bersangkutan mungkin ya itu. Mama dari kami dari data bisa tahu. Kalau anak itu di Muhajian, anak sekolah di Yatamo sudah 1 semester nih nggak masuk karena sudah telat uploadannya. Nah di semester 2 itu dimasukkan ke Bu Haji, cuma biasanya didampingi dengan surat pindah mutasi. Jadi kita bikin aja surat mutasi dari sekolah mana gitu. Nggak apa-apa data yang nggak ada di Al-Maidah juga. Pura-puranya pindah dari Al-Maidah padahal di emis Al-Maidah nggak ada gitu, nggak apa-apa. Berarti yang Minta data itu. Cuma minta data pindah aja gitu. Data mah memang murid sudah ada di ibu dari awal juga. Dari semester 1 itu sudah ada di ibu gitu. Cuma telat nggak bisa masuk di semester 2. Nah urusan operator itu kalau Ini lagi Pak, kalau mau dari SMP bisa nggak kelas 8 bisa. Ada rekomendasi. Jadi gini, kalau perpindahan dari misalnya antar sekolah, satu di sana itu harus dimutasikan keluar, ya Bu ya. SMP-nya harus keluarkan dapotiknya. Nanti setelah dikeluarkan, ya itu lapor ke operator kabupaten, baru bisa masuk. Kebanyakan gini Bu, antar sekolah pun sama. Kemarin pernah terjadi, siswa itu pindah dan sekolah itu menerima mutasinya ada, tetapi belum pernah dilaporkan ke kabupaten. Padahal sudah cepat. Di kabupaten itu masih muncul nama siswa itu masih sekolah asal. Jadi di sana di kabupaten. Iya, jadi ketika sudah mutasinya dapat, mungkin mutasi dari sekolah itu dilaporkan ke sana. Nanti dari sana dibuka klik. Tetapi ketika langsung dia oleh sekolah bisa, tetapi siswa sebetulnya masih posisinya sekolah asal. Makanya harus di dalam kabupaten itu baru gitu. Contoh nih, dari Al-Maidah misalnya pindah di Muda atau di Yatamu, ini sudah mengeluarkan, di sana sudah terima, tetapi belum dilaporkan ke kabupaten, maka siswa masih. Ini ada yang terjadi, sekolahnya sudah di-bringing kemarin ada, ya, tapi di-bringing pun sebetulnya dia tidak masuk, di Yatamu sudah masuk, padahal di-bringing sudah dikeluarkan, karena tidak dilaporkan ke kabupaten. Maka siswa itu termasuk asal. kayak saya dia sampai Pamunan tuh Pak, siswanya ada di saya, jadi mungkin tadinya daftar awalnya di sana mungkin sama dia dimasukin emis tuh. Jadi pas di data emis saya ini dia ada dimasuk di SMP Panganan di saya juga, tapi siswanya Iya, ada di tapi saya. karena apa? Karena di kabupatennya tidak ditutup, tidak dilaporkan ke kabupaten, bisa masuk ke sana sini karena mutasi. Ya, di Nurul Huda Pemenang ada, di sini ada. Siswanya sih ada di saya itu tuh. Nah, ini harus laporan. Udah waktu yang semester kemarin Iya. kejadiannya tuh ini kayak Nah, gitu. iya makanya harus ada lapor. Kalau belum nggak dilaporkan, jangan-jangan nanti double siswa itu. Saya udah Bu nanti bilang. Gitu ya Bu Haji ya. Jadi tetap harus dilaporkan meskipun antar sekolah, antar MTS. Ketika di sana sudah dimutasi, masuk bisa masuk sama-sama masuk, tetapi harus ditutup salah satunya lewat kabupaten. Tuh. Biasanya Ramadan. Oke. Kan 13 Ramadan. Itu biasanya kan ada libur menjelang Ramadan. Nah, kita sepakat
libur baik nih lagi. Enggak maksudnya tuh Nanti Pak ada bayar aja. ya Pak, itu Pak berkalender. Mulai Kalau kita kilatannya sampai tanggal 18. guru Tapi ya setelah pengen selesai. ada tanggal kalender merah semua, sekarang ternyata terjadi. Kalau memang di Al-Maidah ya biasa tetap buka. Seminggu ini udah selama. Ramadan itu karena ilmunya kurang jadi di online aja. Jangan Ramadan yang biasa pun itu dibolehkan di rumah kok Bu, di online kan. Kalau Ramadan mau di online aja ilmunya kurang. Selama ujian sama dengan Padang masih sekarang di Oh masih. Karena keterbatasan ini. Komputer. Saya hari ini terakhir Nah, Pak Ji, ini. Udah cukup. Sebelum ditutup sudah mampir ini. Kepada Ibu Kepala Madrasah Madrasah Pembinaan Kabupaten Cirebon dan Bapak Alhamdulillah rangkaian acara sudah kita lalui bersama dan selesai sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi dan pertemuan kali ini membawa manfaat buat kita semua serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup acara silaturahmi kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Doa makan Bu. Disambung doa makan. Bismillah. Mangga seadanya. Kalau setelah baca hamdalah, kita bareng-bareng baca Allahumma barik lana.